Halo, ketemu lagi sama Papa Mingdun di sini di channel gua Papa Mingdun Vintage Collection, dimana di channel ini kita akan membahas berbagai macam barang-barang jadul atau barang-barang vintage, baik itu koleksi gua pribadi maupun koleksi dari teman-teman gua. Hari ini kita akan membahas atau mereview koleksi gua lagi, yang balik lagi, setiap koleksi yang gue punya itu memiliki ceritanya sendiri-sendiri, dan menurut gue itu adalah spesial. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai handphone jadul. Nah, kita langsung aja dari yang menurut gue paling spesial dari koleksi gue ini adalah handphone ini. Nah, teman-teman, ini adalah Nokia 8210. Ini adalah handphone pertama gua. Jadi sedikit cerita dari handphone ini adalah handphone pertama yang gua punya selama gua punya handphone ya. Jadi ini adalah yang pertamanya. Sedikit cerita, gua punya handphone ini waktu gua kuliah. Gitu, gua nggak inget tahunnya ya teman-teman ya, tapi kurang lebih di tahun 2000-an gitu deh ya. Nah, ceritanya waktu itu gua pulang lah, libur dari kuliah di Bandung waktu itu, pulang ke Lampung ya, ke kota gua, ke rumah gua gitu. Waktu itu lihat iklan, dan waktu itu handphone tuh udah mulai bertebaran tuh, produk-produk handphone yang ya apa ya, cukup viral lah gitu di zamannya itu gitu. Dan handphone itu merupakan barang yang sedang yang kayaknya sangat dibutuhkan banget sama anak-anak muda, orang-orang gitu deh, perlu handphone gitu. Nah, pada saat itu gua pulang itu gua baca koran, gua lihat itu ada iklan gitu ya, iklan handphone bekas second, karena gue nggak pengen beli handphone baru. Kenapa teman-teman ya, karena gue nggak mau memberatkan orang tua waktu itu, jadi gue pilih untuk membeli handphone yang second aja gitu. Cuman gue harus minta izin ke orang tua dulu. Nah, waktu itu gue bilang ke orang tua gue, ke bokap gue, "Be, gue mau beli handphone nih, Be." Gitu. Handphone yang mau gue beli itu handphone second. Nah, kalau gue nggak salah ingat juga, handphone yang gue lihat di iklan tuh yang ini. Ini tipe apa ya? Ini kalau nggak salah 3210 ya teman-teman ya. Sorry kalau salah, tapi nanti coba dikoreksi. Waktu itu gue pengen beli handphone yang seperti ini. Dan ini sudah ada secondnya waktu itu, dan harganya cukup terjangkau lah untuk ekonomi kami sekeluarga gitu. Singkat cerita, gua sampaikan keinginan gua ke bokap. Waktu itu gua nggak punya kerjaan kan, karena masih anak kuliah semester awal gitu kan, pengen punya handphone biar bisa komunikasi gitu kan. Akhirnya bokap nggak mengiyakan, dan dia nggak bilang iya, dan nggak kasih gua juga, nggak ada kasih izin atau apa gitu. Jadi hanya terima keinginan gua cerita gua aja gitu. Singkat cerita, gua pulang ke Bandung, kemudian seminggu kemudian, oh ya, sedikit gua mau cerita juga, pekerjaan orang tua gua itu adalah sales, dimana ya penghasilan orang tua gue itu ya berdasarkan dari omset penjualannya dia. Jadi kalau dia jualannya omsetnya oke, maka dia akan dapat komisi yang oke juga gitu. Nah, gue pulang ke Bandung, seminggu kemudian bokap telepon, "Nih, Papa udah kirim kamu sejumlah uang." Waktu itu gue nggak expect waktu itu untuk dia bisa kirimin gua uang yang menurut gua sih cukup gede lah waktu itu ya. Dia cuma bilang, "Kamu beli handphone baru, jangan handphone bekas."
karena nggak tahu kan ya, nanti banyak masalah gitu, mau beli aja handphone baru. Ini bapak udah kirimin uang, kamu cari deh mau beli. Wah, gua cuma bahasa thank you, terima kasih gitu. Cuman gua kaget juga karena gua bingung juga nih, gua dikasih uang segitu, gua harus beli handphone apa ya, kata dia yang baru gitu kan, yang terbaru. Ya udah, akhirnya gua ke salah satu pusat handphone di Bandung waktu itu, di Jalan Dago. Gua lupa nama mallnya apa. Intinya kita ke sana dan cari tuh handphone. Nah, waktu itu Nokia 8210 ini merupakan handphone dengan keluaran terbaru, dan waktu itu juga handphone ini merupakan handphone yang terkecil ya menurut gua ya, karena trennya waktu itu handphone tuh semakin mini gitu, jadi semakin mini semakin mahal gitu. Nah, ini pada awal dia keluar sekitar harganya 3.500.000 atau 4 juta gitu, gue lupa sih. Nah, intinya gue belilah itu, gue beli, wah, seneng banget karena menurut gue ya ini adalah barang mewah ya, menurut gue ini barang mewah pertama yang gue punya gitu, dengan harga yang cukup, bukan cukup lagi, menurut gue sangat mahal lah gitu. Cuman karena bokap udah bilang begitu ya, gue seneng banget ya, akhirnya gue belilah handphone terbaru gitu. Mungkin dia juga pengen menyenangkan gue gitu, karena gue nggak pernah dikasih barang mewah. Dia ada sedikit rezeki yang berlebih, nah dia kasih deh ke gue gitu. Gue seneng banget lah, karena gue bisa punya barang mewah pertama dan handphone pertama nih gitu. Nah, akhirnya gue beli. Gue harus beli kartu perdananya juga kan, karena ya harus beli SIM cardnya juga. Nah, buat temen-temen yang nggak tahu, di tahun 90-an, anak-anak 90 masih tahu, paham yang namanya perdana di tahun itu sangat-sangatlah mahal menurut gua ya, karena untuk dapetin perdana waktu itu sih Simpati yang gua pilih itu providernya. Akhirnya gua beli itu, kalian tahu harganya itu 500.000 perdana, itu untuk nomor yang bukan pilihan. Lain cerita kalau kita bicara nomor pilihan ya, nomor cantik gitu, harganya bisa fantastis, bisa 1-2 juta, bahkan ada yang 10 juta gitu. Waktu itu kita beli, gue beli yang memang harga standar banget gitu, 500.000. Gue inget banget waktu itu 500.000, ada pulsanya itu 200.000 kalau nggak salah. Nah, akhirnya beli dan dibilang nyesel ya, antara nyesel dan enggak sih sebenarnya. Dia nyesel karena gue baru tahu kalau beli handphone pakai pulsa handphone, nelpon kan di tempat orang tua gue nggak punya HP, jadi gue harus telepon itu ke telepon rumah. Dan kalian tahu antara kalau kita nelpon dari handphone ke telepon rumah itu tarifnya mahal banget. Jadi lu nelpon sekian menit aja itu tarifnya udah puluhan ribu gitu. Ya kita kan nelpon kalau misalnya ke orang tua kan nggak mungkin sebentar, kadang cerita dulu panjang lebar. Jadi pulsanya cepat habis teman-teman. Nah, kecuali ke sesama Simpati gitu atau ke sesama Indosat gitu, itu mungkin nggak terlalu mahal dibandingkan kamu telepon ke telepon rumah. Nah, jadi ini adalah handphone pertama yang gua punya, tipenya 8210. Ini handphone masih nyala sih teman-teman ya. Jadi untuk beberapa koleksi gua ini memang masih hidup. Jadi, kalau teman-teman mau lihat, nah itu.
jadi masih hidup, kondisinya masih hidup. Nah ini. Tapi sebagian besar dari koleksi HP gua ya kondisinya ya tidak hidup sih, cuman ada beberapa aja yang masih hidup. Nah, kemudian gue mau mereview lagi salah satu yang menurut gue di masa itu sangat-sangat populer banget nih handphone, adalah handphone ini teman-teman. Kalau ingat ini adalah handphone Nokia 5110 aka handphone sejuta umat kalau di tahun itu ya, di masa-masa viralnya dia. Karena apa ya, karena handphone ini kayaknya hampir ya banyak banget deh orang-orang di zaman itu kayaknya terjangkau gitu handphone ini. 5110 ini paling banyak dipakai orang karena mungkin dari segi harganya terjangkau gitu. Nah ini adalah handphone 5110 dan ini setahu gue hidup, tapi karena kesulitan untuk mencari apa namanya baterainya ya gua ada baterainya, cuman karena udah lama banget nggak dihidupkan gitu kan. Terus kan ini yang namanya baterai juga kan ada masa apa ya, masa berlaku, bukan masa berlaku ya, kayak semacam daya tahannya. Jadi kalaupun nggak dipakai dia akan habis juga strumnya. Nah ini kalau nggak di setrum atau nggak dicas gitu ya, dia akan hilang gitu. Walaupun kita cas lagi dia nggak mau mengisi. Kebetulan yang ini kayaknya sih nggak apa, baterainya udah nggak bagus, jadi nggak bisa dipakai. Seharusnya hidup, setahu gue yang ini hidup, karena gue ada beberapa, ada dua yang ini, yang ini dan ini. Ini salah satunya setahu gua ini hidup, cuman karena baterainya nggak ada jadi kita nggak bisa cek. Mungkin gua akan cari baterai yang baru ya, tapi gua juga agak sanksi sih karena namanya produk jadul itu walaupun kita bisa nemu baterainya tapi belum tentu bisa dipakai juga ya, karena ya udah lama pastinya kan, itu adalah stok lama dan namanya baterai ya kita nggak tahu, namanya elektronik gitu, kita nggak tahu apakah masih berfungsi atau tidak. Nah ini 5110. Nah kemudian gua punya juga yang cukup jadul dan gua tahu mungkin ini biangnya Nokia nih, bapaknya Nokia atau engkongnya Nokia. Mungkin ini lebih tua dari Nokia pisang. Tahu gue sebelum yang 5110 itu dulu ada Nokia pisang namanya. Jadi Nokianya panjang juga seperti ini, cuma lebih tipis. Dia melengkung. Jadi bodinya ini melengkung seperti pisang. Seperti pisang, makanya dibilang Nokia pisang. Tapi ini bukan. Ini adalah, kalau di belakang ini ditulisnya Nokia 1800. Nah ini juga kondisinya tidak hidup ya. Untuk teman-teman yang belum tahu dengan HP-HP jadul itu, kebanyakan mereka desainnya seperti ini, besar-besar ya. Makanya gue bilang handphone zaman dulu itu semakin kecil semakin mahal harganya itu, karena dia pertama keluar itu ya dia segede-gede ini deh, gede besar, karena baterainya juga besar, menangkap sinyalnya juga seperti antena gini ya, cukup panjang, bahkan ada yang bisa dipanjangin begini. Nah itu, ini adalah Nokia 1800 dan ini kondisi mati. Kemudian gua punya, oh ya, untuk seri 82 itu gua punya selain 8210 gua punya juga 8250. Ini juga kondisinya hidup teman-teman nih. Tapi memang
layarnya sudah agak sedikit apa ya, terkena kayak hitam-hitam gitu, dia nyala tapi ada warnanya itu hitam gitu, cuma nyala gitu. Nah, ini gua akan tunjukin. Nah ini, sorry teman-teman, ini seharusnya menyala. Oh, ini nggak tahu sih, ini nggak nyala, karena seingat gue ini menyala. Mungkin nanti gua akan cek lagi. Nah terus ini untuk 8250, jadi kakaknya di versi yang 8210. Jadi setelah ini dia keluar ini, perbedaannya ini hampir sama sih teman-teman, cuman di sini kalau 8250 ini dia warna layarnya itu backlightnya itu warna biru, kalau ini kan kuning atau hijau ya, kalau dia biru teman-teman. Nah terus gue juga punya yang seri 8310, ada dua yang seperti ini. Nah ini 8310. Nah, ini untuk seri 8. Kemudian seri 3, nah seri 5. Nah ini yang seri 3, ini kalau nggak salah yang tadi gue bilang 3210, ini juga cukup populer di masanya. Ini biasanya untuk anak-anak muda waktu itu pakainya model ini teman-teman, cuman harganya juga dulu cukup lebih mahal daripada yang 5110 yang 3210. Kemudian ada yang seri 3. Nah ini itu sudah lebih mudaan sih, dia Nokia 3310, dia lebih mudah. Nah lebih kecil, lebih ramping modelnya. Kemudian gue punya juga yang seri 3, 3350. Nah ini seperti ini seri 3 ini. Ini kondisinya gue lupa hidup apa enggak, karena baterainya sudah kembung semua, jadi udah nggak bisa dipakai. Nah gua kesulitan untuk mencari baterainya. Sekali lagi, kalau kita beli baterai, gua sih saranin kalau buat temen-temen yang cari baterai handphone jadul itu lebih baik langsung ke toko, karena kalau kita beli online kita nggak tahu dia apakah masih bisa berfungsi atau enggak. Tapi kalau kita langsung ke toko, biasanya sih itu dicobain dulu masih bisa ngecas apa enggak, masih bisa menyimpan daya atau tidak, jadi lebih puas gitu. Itu untuk tipe seri Nokia ya, yang seri 3. Nah naik lagi ke lebih mudah lagi teman-teman. Ini juga salah satu handphone yang gue pakai cukup lama ya teman-teman. Ini adalah Nokia 1110. Ini kalau HP zaman dulu tuh handal semua. Kenapa? Karena mereka punya daya tahannya itu cukup bagus. Jadi mau jatuh, ini udah bolak-balik jatuh. Ya kalau LCD atau apa itu ya nggak mudah pecah, karena dia kan ada casingnya, jadi kalaupun jatuh ya paling rusak case-nya ini, asalkan jangan kerendam. Itu fatal banget kalau udah masuk ke air gitu. Nah ini yang tipe Nokia 1000 tipe 1 ya, tipe 110. Nah kemudian gua juga punya Nokia 101. Nah ini yang seri 1, jadi seri depannya 1. Ini juga sama, ini adalah handphone handal juga yang menurut gua wah
tahan banting ya teman-teman ya kalau handphone zaman dulu tuh. Next lagi gue punya yang Nokia ini Xperia Express Music, sorry gue lupa tipenya apa modelnya, cuman ini yang sudah lebih muda lagi dan dia lebih punya kualitas suara yang bagus. Kemudian dia sudah kayak apa itu namanya, iPod ya, jadi kita bisa sentelin lagu. Di sini ada tombol kayak setel musiknya gitu, jadi lebih ke musik sih ini gitu fiturnya. Nih sampai sudah hilang keypadnya, ini cukup lama juga gue pakai, oke banget ini. Kemudian kita punya Nokia 5233. Nah ini 5233 seperti ini juga udah lebih muda lagi. Ini kebetulan punya kakak, dia sudah nggak pakai dan udah kondisinya mati juga. Ini Nokia. Kemudian nah ini juga yang spesial nih, ini adalah Nokia 7110 dengan model seperti ini. Nah bisa dibuka ini, mungkin tahunnya seperti dengan 5110 yang ini tadi. Nah, keluarannya sama dengan ini, cuman dia lebih oke banget lah, lebih eksklusif gitu. Dari desainnya juga kan ini sudah ada scrollnya dia seperti ini, dan ini bisa ada flipnya. Nah ini populer banget dengan gamenya, yaitu game tenis. Satu-satunya handphone Nokia yang kalau nggak salah sih cuma di sini nih punya game tenis. Cukup populer juga, gue punya dua ya, cuman salah satunya mati karena di sini udah hilang. Kalau ini masih oke, cuman itu balik lagi baterainya kita sulit untuk menemukannya. Kemudian gue punya, nah ini juga yang cukup populer teman-teman ya. Ini sudah ada kamera. Oh ya, untuk generasi Nokia tadi HP jadul itu di yang ini sudah punya kamera gitu. Terus yang ini juga sudah punya kamera tapi memang masih VGA. Ini juga sama, ini Nokia N70. Nah ini cukup populer teman-teman, N70 ini karena dia model ada flipnya gini, jadi kalau kameranya kita tutup jadi ada penutup kameranya dan bisa selfie juga gitu. Kalau yang lainnya belum bisa ada kamera selfie, dia hanya depan aja, belakang aja. Nah ini sudah bisa untuk kamera selfie. Nah kemudian gue punya yang tipe ini. Nah ini spesial juga teman-teman karena cukup unik yang ini. Ini kebetulan punya kakak gua. Waktu itu ini baru pertama kali keluar, langsung dia beli nih. Dan ini adalah handphone Nokia dengan bentukan yang seperti handycam. Wah keren banget. Nah, jadi bisa kalian putar seperti ini. Udah kayak handycam, jadi kita bisa pencet di sini nih ada tombolnya kalau nggak salah. Oh ini di sini ada tombol untuk merekam, tombol untuk shutternya. Nokia N93i ini keren banget, cukup keren karena model model flip gini, punya dua layar walaupun belum layar sentuh, tapi punya dua kamera juga, jadi kamera selfie dan kamera. Nah ini kameranya oke banget waktu itu ya, maksudnya di masa itu keluaran ini adalah salah satu yang kameranya cukup bagus.
Ini juga kondisinya kalau nggak salah mati juga, tapi belum gua coba lagi. Nah ini untuk yang seri Nokia. Nah gua juga punya yang merek Sony Ericsson. Nah ini dulu tuh sebelum dia Sony Ericsson, jadi HP-HP ini biasanya bukan biasanya tapi memang keluaran dari Ericsson. Kemudian Ericsson itu diakuisisi kalau nggak salah sih ya sama Sony. Akhirnya setiap produknya yang setelah diakuisisi itu dipakailah ada Sony-nya di depannya. Nah waktu itu Ericsson cukup populer, jadi pada masa handphone awal itu merek-merek Ericsson itu cukup menjadi pionir lah untuk masalah per HP yang di Indonesia ini. Jadi cukup oke gitu. Cuman berjalannya waktu mereka mungkin juga ya namanya produk-produk seperti ini kan harus ada inovasi. Jadi kalah inovasi dengan Nokia yang waktu itu udah lebih dulu gitu loh. Nah, akhirnya diambil sama Sony dan produknya sekarang dengan merek Sony Ericsson. Cukup oke juga karena dengan ukuran yang mini, flip dan mini gitu. Ini kondisinya mati. Ini dulu punya nyokap, almarhum nyokap punya ini, terus dia udah mati juga. Di sini ada layarnya juga. Terus ini nggak ada kamera. Keren ya teman-teman, kecil mini, warnanya juga cakep. Nah kemudian gua punya ini tuh keluaran dari Huawei, handphone Huawei. Kalau teman-teman ingat di tahun 2000, mungkin sekitar 2005 ke atas ya, 2008 gitu, ada provider yang namanya Asia. Nah, Asia pada masa itu tuh bikin promo gila-gilaan. Nelpon itu dengan tarif yang sangat-sangat murah, bahkan ada telepon gratis antar sesama Asia gitu. Di masa itu ya menjadi salah satu pilihan yang cukup layak gitu untuk dimiliki, karena ya lu bisa nelpon ke ke orang lain gitu yang sesama Asia ya, dengan tarif yang murah banget. Lu cukup di menit pertama kalau nggak salah 1.000 gitu. Terus udah gitu ya selanjutnya gratis ya, pokoknya murah banget deh lu nelpon ini. Jadi lu isi cuman 10.000 aja dia bisa untuk sebulanan. Jadi ini harus punya nih, karena teman-teman dulu di circle gua itu pakai Asia. Jadi kalau kita mau kontak-kontakan itu kontakkan lewat Asia gitu. Dan ini murah banget HP-nya untuk untuk sekelas HP seperti ini ya, HP Huawei ini dengan daya tahan yang menurut gue sih nggak main-main gitu. Ini HP juga tahan banting banget, udah bolak-balik jatuh juga kuat banget nih gitu. Nah ini cuman sayangnya kita nggak bisa mengganti providernya. Jadi kalau lu udah, karena ini handphone yang satu paket dari providernya Asia gitu kan ya, jadi lu udah harus bisa pakai Asia aja, nggak bisa pakai kartu lain gitu. Dan kita mau ganti ke Telkomsel, Simpati, Indosat nggak bisa. Jadi lo hanya bisa pakai untuk Asia aja. Nah ini adalah Huawei C2601. Ya, ini bentukannya seperti ini, keren banget sih. Nah, ini adalah sedikit dari koleksi gua untuk handphone jadul yang gua milikin. Dan masih banyak sih sebenarnya HP-HP yang jadul yang gue pengen punya. Cuman memang
kesulitan kita tuh untuk menemukan, gue sih bukan sulit sih untuk kita buka di marketplace pun banyak, cuman gue pribadi pengen tuh seperti yang gue pernah jelaskan, bahwasanya gue pengen mendapatkan itu dengan berburu gitu, misalnya ke counter handphone yang punya stok lama gitu kan, kita ke sana cari, kemudian lihat barangnya gitu, dan kalau bisa dengan kondisi yang masih hidup. Nah, kalau kita punya barang jadul, barang vintage dengan kondisi yang masih bisa hidup, itu kan satu yang luar biasa ya menurut gua gitu. Lu bisa simpan gitu kan, barang yang udah lama tapi masih tetap bisa berfungsi gitu. Nah, banyak sih sebenarnya yang masih pengen gua koleksi dari HP-HP jadul ini ya, seperti komunikator yang model panjang, terus Engage, itu kayaknya cukup populer di masanya gitu, dan kayaknya gue pengen punya gitu. Cuman balik lagi, untuk mencari barang-barang seperti itu tuh nggak gampang juga ya teman-teman, jadi harus butuh kesabaran kita, butuh waktunya kita juga gitu. Yang penting sabar dah gitu. Oke. Mungkin sekian aja sih dari koleksi gua, review dari koleksi HP jadul gua ini. Semoga ini bisa menjadi satu bentuk video yang menghibur kalian, bernostalgia, kemudian bisa menjadi wadah buat teman-teman penyuka barang-barang jadul atau barang-barang vintage. Gue butuh komen dari kalian juga untuk sharing tentang barang-barang jadul gitu kan. Dan gue juga butuh support kalian untuk video di channel gue gitu kan. Like, subscribe-nya jangan lupa juga, biar gue bisa semakin semangat untuk membuat konten-konten video-video yang lebih menghibur lagi, yang lebih memberikan nostalgia ya tentang masa kecil kita gitu. Mungkin kalau teman-teman mau coba share ke kita, ke gua nih, bisa melalui komen, kita bisa saling tukar informasi, dan tentunya bisa silaturahmi juga nantinya. Oke, teman-teman, sekian dulu untuk video gua. Jangan lupa like, komen, dan share juga. Tentunya di subscribe juga channel ini, semoga bisa lebih berkembang lagi, menampilkan atau memberikan informasi tentang barang-barang jadul, barang-barang vintage. Terima kasih, ketemu lagi di next video. Ciao.